Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Minha idza syakkan nasu fi qidai waqtil jum'ah fa innahum la yusalluna al-jum'ata. Minha, termasuk dari masail. Minha, termasuk dari masail. Idza syakkan nasu, jika manusia ragu-ragu salam finqidai syukron ragu-ragu finqidai waqtil jum'ati, di dalam habisnya waktu Jumat. Ini sudah jam 3 atau masih belum umpamanya. Ini sudah masuk asar atau masih waktu zuhur. Karena waktu Jumat kan itu wuku'uha waqtad duhri. Jadi sholat Jumat itu harus dilaksanakan pada waktu zuhur. Ini ragu-ragu apakah waktunya masih ada atau belum, sudah asar atau masih waktu zuhur. Bagaimana? Fa innahum la yusallunal jum'ata. Fa innahum, maka sesungguhnya annas atau ahlul jum'ah itu la yusallunal jum'ata, itu tidak sholat Jumat. Wa in kanal aslu baqa al waqti. Wa in kanal aslu, walaupun hukum asal itu baqa al waqti, itu tetapnya waktu atau masih tersisanya waktu. Bagaimana? Maka karena ini ragu-ragu, maka harus sholat duhur. Wa minha, termasuk dari masail, idza tawaddoa, jika seorang berwudu, wasyakka, dan ragu-ragu hal masha ra'sa amla, apakah dia sudah mengusap kepalanya atau tidak. Fihi wajhani, ini ada dua pendapat. Fihi wajhani, ini ada dua pendapat. Al-ashahu, pendapat yang ashah, yang muktamad, itu sihhatu wudu'ihi, itu sah wudu'nya. Wala yunqalu, dan tidak dikatakan al-aslu adamul mashi, hukum asal itu tidak mengusap. Al-aslu adamul mashi, hukum asal itu tidak mengusap. Tanya enak, beli di mana ya? Tanya. Oh, bikin sendirinya. Oh, sudah siapin. Siapa yang bikin? Yang bikin. Wa minha, termasuk dari masail itu law salama min sholatihi, jika seorang mengucapkan salam min sholatihi, dari sholatnya, sudah salam ternyata wasyakka, dan ragu-ragu hal sholat salasan atau arba'an, apakah dia sholat 3 rakaat atau 4 rakaat. Contohnya mungkin duhur, asar atau isya. Saya ini sudah 4 atau masih 3 umpamanya. Al-azharu anna sholatahu madad ala sihah. Pendapat azhar bahwasanya sholatnya itu sudah sah. Kalau dalam fikih seperti ini, kalau dia golil, artinya dari salam dia baru sadar. Bagaimana? Maka dia harus istimror ya. Ya takbir, tinggal mendatangkan 1 rakaat ya.
Tapi kalau dia kasir, sudah salam terus dia mungkin wiritan atau mungkin ngobrol, baru sadar, lah tadi itu 3 atau 4 umpamanya. Maka dia istiqnaf. Apa istiqnaf? Dia mengulangi lagi. Mulai dari takbiratul ihram. Paham ya? Itu diperinci. Karena ini ya sifatnya qaidah, hanya sebuah ringkasan. Maka seperti yang saya sampaikan di muqaddimah, kita belajar qaidah itu kalau sudah mempelajari fikih atau mungkin barengan belajar fikih dengan qaidah umpamanya. Jadi nggak bisa qaidah dulu tapi belum belajar fikih. Jadi minimal ya sudah bisa apa? Fadhul Qorib lah ya. Fadhul Qorib umpamanya. Karena ini kan ringkas. Wazadat Taj As-Subki, dan Imam Tajuddin As-Subki menambahi suwaran ukhra, beberapa contoh yang lain. Minha, termasuk dari suwar itu mas'alatul hirrah, itu masalahnya kucing. Fa innal aslah, maka sesungguhnya hukum asal itu najasatu famiha, itu najis mulutnya hirrah. Faturika, kemudian ditinggalkan. Kenapa? Lihtimali uluwiha fi ma'in kathirin, karena kemungkinan kucing itu menjilat, karena kemungkinan jilatannya kucing menjilat fi ma'in kathirin, dalam air yang banyak, wahwa syakun, sedangkan orang tadi dia ragu-ragu. Di sini faturikah naibul fa'ilnya al aslu ya. Jadi hukum asal mulutnya kucing itu apa? Najis. Faturikah. Maka hukum asal itu ditinggalkan. Kenapa? Karena bisa jadi yang namanya kucing itu menjilat dalam jilatan air yang banyak. Oleh karena itu dalam hal ini bisa dianggap suci ya. Bisa dianggap suci. Artinya gini, ketika ada kucing menjilat makanan atau minuman, itu bisa jadi apa? Tetap suci. Karena bisa jadi sebelumnya itu menjilat pada air yang banyak. Tapi walaupun suci, kira-kira jijik apa tidak? Hah? Wah, ini tetap suci atau tabarrukal umpamanya ya. Nah, jadi walaupun suci tetap jijik. Artinya kita tidak meneruskan minum atau memakannya ya. Apalagi dengan hujah, dengan dalil. Lah ini kan ainun najasanya tidak tahakkuk umpamanya ya. Enggak ada ainun najasanya. Oh, sucinya. Tapi tetap jijik. Kenapa? Karena sisa minum atau sisa makannya kucing. Kecuali mungkin karena memang benar-benar lapar ya. Wa minha, termasuk dari suwaran ukhra, dari suwar, yaitu man ra'a maniyan fi thawbihi aw fi rashihi alladzi la yanamu fihi ghairuh wa lam yadhkur. Wa minha, termasuk dari suwar itu man ra'a maniyan, ada seseorang yang melihat mani fi thawbi, di bajunya, au fi firashihi, atau di apa? Kasur, tika atau sejenisnya ya. Di kasurnya, allazi la yanamu fihi ghairuh, yang di kasur itu tidak ada orang lain yang tidur umpamanya. Ini kalau firosh, berarti kalau saub yang memakai baju cuman dia saja, yang enggak ada orang lain. Allazi la yalbasu fihi ghairuh umpamanya. Berarti kalau baju dan tidak ada orang lain yang memakai baju tadi.
Kalau firosh berarti di firosh itu, di kasur itu tidak ada orang lain yang tidur. Tapi walam yadhkur ihtilaman, dan dia tidak ingat tentang ihtilam. Dia tidak sadar ihtilaman pada mimpi. Bagaimana? Lazimahul ghuslu, maka wajib baginya mandi besar. Fil asah. Walaupun ma'a annal asla adamuhu, walaupun hukum asal adamuhu itu tidak adanya mani. Jadi di sini menurut pendapat asal yang kuat, maka dia tetap wajib mandi besar, karena memang di kasur itu yang tidur hanya dia, atau di baju yang dia pakai yang ada maninya tidak ada orang lain, cuma dia saja. Berarti menurut muqabilul asah, ada muqabilul asah yang pendapat dhaif, ya dia tidak wajib mandi besar. Itu pendapat yang dhaif. Pendapat yang kuat, dia wajib mandi besar. Wa minha, dan termasuk dari apa? Dari suar ya. Man syakkah ba'da saumin yaumil kafarah hal nawa lam yu'asir ala su'in. Man, seseorang syakkah yang ragu-ragu ba'da saumi yaumin, setelah puasa satu hari, puasanya minal kafaroh, dari kafaroh, baik kafaratul zihar, kafaratul qasli ya, atau mungkin kafaratu iftarus siyam bil jima umpamanya. Dia ragu-ragu hal nawa, apakah dia berniat, maka lam yu'athir ala sahih, maka tidak berpengaruh menurut kaul sahih. Artinya puasanya tetap sah. Ma'a annal aslah, walaupun hukum asal itu adamun niyati, itu tidak berniat. Kenapa? Karena dia sadarnya kalau sudah dapat satu hari, sudah selesai. Contohnya puasanya kemarin, dia sadarnya sekarang. Bedanya kalau dia sadarnya di pertengahan puasa. Lah, kemarin saya itu niat apa enggak ya? Kemarin saya puasa kafarah umpamanya. Di malam harinya saya itu puasa niat apa tidak umpamanya? Enggak apa-apa, lam yasir. Karena dia sadarnya ketika sudah berpuasa, sudah selesai puasanya. Wa minha, termasuk dari suar, man alaihi faitatun syakka fi qadha'iha, yaitu man, seseorang, alaihi faitatun, yang punya tanggungan sholat faitah, sholat yang tertinggal, tapi syakka fi qadha'iha, ragu-ragu dalam mengqadha'inya sholat, ragu-ragu dalam mengganti sholat. Satu minggu kemarin saya nggak sholat duhur, sudah qadha apa belum umpamanya, ragu-ragu. Bagaimana? Maka lam yalzamhu, maka tidak wajib qadha pada orang tadi. Ma'a annal aslah, walaupun sesungguhnya hukum asal itu baqa'uha, itu tetapnya faitah. Kenapa? Karena di sini ada al-ibrah bima fi dhonil mukallaf umpamanya. Tapi ini syak. Oh, ini namanya apa namanya? Termasuk apa? La hukmul yakin bisyak illa, la yazalu hukmul yakin bisyak illa fi ihda mas'alah. Di atas di halaman 34 bawah,
bahwasanya hukum yakin tidak mungkin dihilangkan dengan syak ya, kecuali dalam 11 masalah. 11. Wis di halaman 35 tuh 23. 35 dari bawah urutan ke-6. Dari sebelah itu ada tambahan. Ada tambahan. Oh, berarti ini sudah dianggap yakin. Paham ya? Karena hukum yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan syak. Makanya dalam masalah ini semuanya dianggap sah. Contohnya tadi minggu kemarin saya nggak sholat duhur. Sadarnya sekarang saya sudah qadha apa enggak ya? Qadha apa enggak? Berarti qadha itu sudah dianggap yakin ya. Sekarang kan masih ragu-ragunya. Maka dalam masalah ini lam yalzamhu, maka tidak wajib qadha. Toh sekalipun hukum asal itu baqaus shalah ya, baqaul faitah. Walaupun hukum asal itu tetapnya faitah. Karena yang sudah lewat itu sudah dianggap apa? Sudah dianggap ya yakin. Dzakarahu Syekh Izzuddin fi Mukhtasar An-Nihaya qala Suyuti. Menjelaskan pada masalah di atas, yaitu Syekh Izzuddin dalam kitab Mukhtasarnya, dalam kitab Mukhtasar An-Nihaya, dan berpendapat pada masalah tadi itu Imam Suyuti.